Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Afiah dengan NIM 228101157 dari kelas PAI 3B. Assalamualaikum, halo semua. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu sama aku, perkenalkan, nama aku Syifa Nurul Afiah. Kalian bisa panggil aku Syifa. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang salah satu mazhab fikih yang ada di Indonesia, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah atau yang biasa dikenal dengan mazhab Hanafi. Nah, sebelum kita membahas mazhab Hanafi, kita bahas terlebih dahulu biografi Imam Abu Hanifah yang merupakan pendiri dari mazhab Hanafi. Nah, nama lengkap beliau ini adalah An-Nu'man bin Thabit bin Zufi At-Tamimi yang lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah. Nah, dan ayah beliau ini merupakan orang Persia. Jadi beliau ini satu-satunya imam di antara 4 imam mazhab yang merupakan orang Ajam atau orang non-Arab. Ada pendapat yang membahas tentang Abu Hanifah. Yang pertama itu adalah karena beliau memiliki seorang anak bernama Hanifah, jadi beliau dipanggil Abu Hanifah yang sama artinya dengan ayah Hanifah. Pendapat yang kedua itu karena beliau ini memiliki kepribadian yang hanif dan alim di lingkungannya sehingga orang-orang menamainya Abu Hanifah. Yang kedua itu karena dalam bahasa Persia, Hanifah itu artinya tinta. Nah, dimana karena beliau ini selalu mencatat pengetahuan-pengetahuan beliau, maka dari itu beliau dipanggil dengan orang yang selalu dekat dengan tinta, seperti itu. Dan beliau juga menghabiskan masa kecilnya itu dengan mengkaji dan menghafal Al-Quran, dan beliau juga terus untuk mengulang-ulang hafalannya. Dan kemudian setelah dewasa beliau mulai berguru ke beberapa orang dan beberapa wilayah. Di antaranya itu guru beliau yang terkenal, di antaranya itu ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Harith, ada juga Abdullah bin Abi Aufa, kemudian Wasilah bin Al-Asqa, ada Waqil bin Ya'athar. Yang keenam itu ada Abdullah bin Anis. Yang ketujuh itu ada Amir bin Wasilah. Nah, ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau juga berguru kepada 200 ulama pada masa itu. Dan yang terkenal itu ada 2 yang terkenal. Di antaranya itu ada Imam Atha bin Abu Rabah dan juga Imam Nafi' Maula Ibnu Umar. Dan beliau juga memperdalam ilmu fikih dengan belajar dan berguru kepada ahli fikih pada masa itu, yaitu Imam Atha bin Abu Rabah selama 18 tahun lamanya. Nah, setelah beliau menuntut ilmu dan berguru kepada banyak orang, beliau memiliki banyak murid, yang dimana murid-murid ini akan menyebarkan mazhab Hanafi di seluruh wilayah. Di antara murid-muridnya itu ada Abu Yusuf Al-Qadi, Yahya bin Yaman, Abu Abdurrahman, dan terakhir ada Ali bin Musir. Nah, dalam metode pengajaran kepada murid-muridnya, beliau ini tidak menggunakan metode one way atau satu arah, yang dimana metodenya itu berisi tentang guru yang menjelaskan materi dan mengajarkan materi kepada murid-muridnya, kemudian murid-muridnya mencatat dan mendengarkan sang guru. Nah, beliau tidak menggunakan metode tersebut, tetapi beliau menggunakan metode diskusi, dan beliau menjadikan majelis tersebut sebagai tempat berdiskusi sehingga semua murid-muridnya itu berhak dan bebas untuk mengeluarkan pendapatnya ketika di majelis tersebut. Nah, dan juga beliau dalam mengistinbatkan hukum menggunakan metode tentu yang berdasar kepada yang pertama itu Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, yang keenam ada istishad, dan yang ketujuh itu ada al-urf. Nah, kemudian juga setelah beliau mengajarkan banyak murid, beliau wafat pada usia 70 tahun
dan dimakamkan di Hijrah Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Nah, kita lanjut ke peta penyebaran mazhab Hanafi. Nah, kita bahas yang ada di Mesir terlebih dahulu. Jadi, mazhab Hanafi ini berkembang di Mesir pada tahun 164 Hijriah, yang dimana pada masa ini Abu Yusuf Al-Qadi yang merupakan murid dari mazhab Hanafi itu diangkat menjadi kepala di Mesir pada tahun itu, sehingga mazhab Hanafi berkembang dan semakin luas dan tetap bertahan sampai tahun 358 Hijriah karena kepala kekuasaannya pada saat itu merupakan keturunan Abbasiyah yang bermazhab Hanafi. Nah, tetapi setelah mazhab Hanafi bertahan di Mesir, muncullah orang-orang yang merebut kekuasaan Mesir, yaitu Fatimiyah, sehingga mereka menggunakan mazhab Syiah di Mesir. Nah, pada saat itu mazhab Hanafiyah tidak berkembang lagi di Mesir. Nah, tetapi setelah itu Mesir kembali jatuh ke tangan Al-Ayyubi, yang dimana Al-Ayyubi ini itu menghilangkan dan menghapus segala hal yang berhubungan dengan mazhab Syiah yang ada di Mesir, bahkan sampai ke aliran-aliran yang berbau Syiah. Kemudian setelah merebut kembali kekuasaan Mesir, Al-Ayyubi mulai mendirikan banyak sekolah untuk menghasilkan ulama-ulama bermazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan sebuah sekolah bermazhab Hanafi sehingga mazhab Hanafi bisa kembali berkembang dan menyebar luas di Mesir. Dan juga perkembangan mazhab Hanafi ini mulai menyebar ke berbagai wilayah selain Mesir. Yang pertama itu ada Irak, yang kedua itu ada menyebar juga di Lebanon, yang ketiga juga ada menyebar di Maroko, kemudian Yaman, ada juga Turki. Kemudian mazhab Hanafi juga berkembang ada di India, kemudian Pakistan, Afghanistan, bahkan mazhab Hanafi ini sampai berkembang ke Brazil dan juga ke beberapa tempat di Amerika bagian selatan seperti itu. Dan kemudian di antara dari 100% umat muslim yang ada di dunia, 90%-nya itu penganut Sunni, dan dari 90% orang-orang Sunni ini 32%-nya itu penganut mazhab Hanafi. Seperti itu. Sekian untuk pembahasan mazhab Hanafi. See you the next video. Wassalamualaikum.